Pekerjaan menjadi jurnalis itu apalagi di Indonesia ya, dan di negara-negara lain punya tantangan yang besar, apalagi menjadi jurnalis perempuan gitu kan. Kadang ada komentar-komentar yang jahat. Belum lama ini saya juga mengalami ancaman-ancaman online itu. Berkonsultasi ke psikolog. It's okay if you need help gitu. You don't need to be ashamed. Halo, nama saya Elma. Sehari-hari saya bekerja sebagai reporter di salah satu media perempuan di Jakarta. Sedari kecil saya dibesarkan di dalam keluarga dengan kultur Minang dan diasuh oleh nenek saya dari kecil sampai SD gitu. Orang tua saya sibuk bekerja gitu, tapi mereka selalu mengedepankan prinsip bahwa perempuan itu harus mandiri. Terutama ibu saya. Ibu saya selalu bilang kalau misalnya sebagai perempuan kamu harus bisa mandiri, bisa punya pendidikan yang tinggi gitu, dan tidak dan tidak bergantung kepada orang lain gitu. Seperti keluarga pada umumnya, keluarga saya juga memiliki fase up dan fase down gitu. Keluarga saya ya kurang begitu harmonis, tapi kami tetap terus menjaga keutuhan keluarga. Ya namanya juga orang tua ya, beberapa kali mereka beradu argumen gitu dengan suara yang tinggi, apalagi bapak saya memang wataknya keras gitu loh, dan sedikit emosional gitu kan. Dari situasi-situasi yang sedari kecil saya hadapi, saya berusaha untuk menjadi perempuan yang kuat gitu, dan bisa melakukan apa yang saya mau. Itu prinsip saya dari saya kecil sampai sekarang gitu. Alhamdulillah orang tua saya itu bukan tipe-tipe yang mendikte kalau misalnya anaknya itu harus A, harus B, harus C gitu. Walaupun memang konservatif, tetapi mereka tetap membebaskan saya untuk melakukan apa saja gitu, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Terutama soal karir ya, karena dari SMP ayah saya sudah meninggal dunia, jadi ibu saya yang memang sebagian besar mengurus saya gitu, dari mulai pendidikan dan hal-hal lainnya gitu. Dan ibu saya itu cenderung membebaskan saya untuk memilih apa yang saya mau gitu kan, dari mulai jurusan gitu, pendidikan, terus abis itu juga karir. Pun ketika saya memutuskan untuk menjadi jurnalis, ibu saya juga tidak tidak menolak ide itu gitu loh. Dia cenderung kayak ya sudah, silahkan kamu mau menjadi jurnalis, ya silakan aja gitu. Hingga saat ini saya itu bekerja di salah satu media, bekerja sebagai reporter dan juga produser di sebuah media daring berbasis di Jakarta, yang memang fokusnya di isu perempuan dan social justice. Walaupun tadi saya bilang ibu saya, orang tua saya cenderung tidak mendikte apa yang saya pilih, sebagai seorang jurnalis, saya punya beberapa tantangan sendiri gitu. Karena memang keluarga saya masih berpikiran yang konservatif gitu ya. Beberapa kali kalau misalnya saya perlu pulang larut malam karena ada karena lembur dan lain sebagainya gitu, ada omongan-omongan kayak kok perempuan pulangnya larut malam gitu, kan nggak enak dilihat, kan nggak enak dilihat sama tetangga gitu. Padahal ya saya kerja emang menyelesaikan deadline yang memang banyak sebagai seorang jurnalis gitu. Ini juga terkait dengan stigma perempuan pulang malam juga sih. So what gitu kalau misalnya memang
karena pekerjaan ya kenapa enggak gitu. Saya sih ya terserah sih gitu kan. Dalam segi pekerjaan, dalam segi pekerjaan menjadi jurnalis itu apalagi di Indonesia ya, dan di negara-negara lain punya tantangan yang besar gitu kan. Apalagi kerjanya di media gitu yang memang harus stay alert, harus benar-benar melihat keadaan gitu, fleksibel. Terutama salah satunya adalah keamanan diri gitu. Karena beberapa kali saya juga disebabkan oleh beberapa artikel saya yang saya buat, ya itu jadi kayak apa ya, banyak uh, jadi banyak hal-hal yang jadi banyak kayak semacam uh, ancamannya tuh berupa ya entah komentar, dan saya juga lebih banyak di media daring kan, maksudnya kayak artikel-artikel saya ditulis untuk media daring, dan kadang ada komentar-komentar yang jahat, terus abis itu komentar ya ada yang kritik yang membangun, kritik yang jahat, dan belum lama ini saya juga mengalami ancaman-ancaman online itu gitu. Jadi emang sangat-sangat banyak sih tantangan untuk menjadi jurnalis, apalagi menjadi jurnalis perempuan gitu kan. Pastinya secara mental saya sangat down ya waktu itu. Untuk sekarang udah mulai agak mendingan, tetapi memang masih ada dampak-dampaknya kayak mungkin ada ya semakin was-was untuk menggunakan media sosial gitu, dan akhirnya saya memutuskan untuk membicarakan ini apa namanya, untuk konsultasi juga ke teman-teman yang memang fokus di cyber security. Ada juga sih beberapa kali saya juga kadang down juga sih, kenapa sih perempuan itu agak-agak susah sih mengembangkan karirnya ketimbang laki-laki gitu loh. Ya padahal ya sama-sama cari duit gitu kan. Terus dalam situasi kedua, saya jadi karena beberapa tantangan ini juga akhirnya saya memutuskan untuk memberi berkonsultasi ke psikolog gitu loh, karena saya pikir akan lebih baik untuk mencari bantuan. It's okay if you need help gitu, you don't need to be ashamed. Saya sangat bersyukur ketika menjadi reporter sih, karena saya bisa mendengarkan banyak cerita dari teman-teman perempuan, teman-teman yang memiliki latar belakang minoritas, agama, seksualitas, dan lain sebagainya gitu. I'm very glad to mendapatkan kesempatan itu. Saya juga diajak mendengarkan dan melihat semua isu itu dengan perspektif yang sangat inklusif gitu, dan memahami bahwa ini dunia akan semakin membaik ketika kamu mempunyai perspektif yang inklusif tadi. Awalnya saya memang tertarik dengan isu perempuan ini karena memang isu ini dekat dengan saya gitu. Sehari-hari bahkan saya melihat banyak sekali isu yang terkait dengan perempuan gitu loh. Dan selain itu, sering dengan berjalannya waktu dan saya terpapar oleh banyak isu gitu, saya melihat bahwa memang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu selalu naik angkanya gitu loh, dan ini sangat miris banget gitu kan, karena ini menyangkut banyak hal, banyak aspek dalam kehidupan manusia gitu loh. Dan dari situ saya pengen membantu, at least saya membantu mereka untuk bersuara gitu, untuk menyampaikan apa sih keluh kesah mereka, apa yang mereka inginkan gitu, apa bantuan yang ingin mereka dapatkan. Keberhasilan yang saya capai tentu mungkin kalau misalnya orang melihat itu keberhasilan yang biasa aja gitu, tapi
Menurut saya beberapa keberhasilan itu adalah lulus tepat waktu, lulus kuliah tepat waktu. Itu menurut saya sangat-sangat membanggakan buat saya gitu kan. Dan memiliki pekerjaan sebagai reporter sih, menjalankan passion saya gitu. Tetap semangat, dan nggak apa-apa jika sewaktu-waktu kita down, sedih, dan merasa kok gini-gini aja ya hidup kita gitu, atau mungkin emang kok berat banget ya yang sekarang ini kita lakuin gitu. Nggak apa-apa sekali-kali merasa bersedih dan lain sebagainya gitu. Setelah itu kita mulai refleksi kembali dan menata kembali strategi yang bakal kita lakukan gitu kan. Apalagi saat ini kan lagi COVID-19 gitu kan. Dan situasinya sangat berbeda dari yang sebelumnya. Maka dari itu tahun ini mungkin banyak rencana yang batal, banyak yang berubah, dan berubahnya sangat drastis gitu. Ya, yang bikin kamu frustrasi atau bikin kamu sedih, depresi, lebih baik ya cerita aja ke teman-teman yang ada di sekitar kamu gitu. Dan it's okay if you need help, seek help. Dan jangan lupa tetap semangat. Nggak apa-apa merasa down, nggak apa-apa, it's okay, itu alami. Dan jangan lupa tetap take care. Dadah. Berikan komentar Anda tentang video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.